Bismillahirrahmanirrahim. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Umar berkata, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qomat untuk sholat telah dikumandangkan dan saf telah diluruskan, lalu keluarlah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai di tempat sholat beliau baru teringat bahwa beliau sedang junub, lalu berkata, kepada kami, tetaplah di tempat kalian. Maka beliau kembali lalu mandi. Kemudian datang dalam keadaan kepalanya basah. Lalu beliau bertakbir, maka kami pun sholat bersamanya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abdul A'la dari Mamar dari Az-Zuhri dan diriwayatkan juga oleh Al-Auza'i dari Az-Zuhri. Hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 266. Telah menceritakan kepada kami Abdan berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Hamzah berkata, aku mendengar Al-Amasi dari Salim bin Abu Al-Jadi dari Quraib dari Ibnu Abbas berkata, telah berkata, Maimunah radhiyallahu anha, aku memberi air untuk mandi kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam lalu aku tutupi beliau dengan kain. Maka beliau menuangkan air ke tangannya lalu mencuci keduanya. Kemudian menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya lalu mencuci kemaluannya, lalu tangannya dipukulkannya ke tanah kemudian mengusapnya lalu mencucinya. Kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Kemudian membasuh mukanya dan kedua lengannya lalu mengguyur kepalanya lalu menyiram seluruh badannya dan diakhiri dengan mencuci kedua telapak kakinya. Lalu aku sodorkan kain, sebagai pengering, tapi beliau tidak mengambilnya. Lalu beliau pergi dengan mengeringkan air dari badannya dengan tangannya. Hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 267. Telah menceritakan kepada kami Khalad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Nafi, dari Al-Hasan bin Muslim dari Safiyah binti Syaibah dari Aisyah berkata, jika salah seorang dari kami mengalami haid, maka ia mengambil air dengan kedua tangannya dan disiramkan ke atas kepala, lalu mengambil air dengan tangannya dan disiramkan ke bagian badan sebelah kanan, lalu kembali mengambil air dengan tangannya yang lain dan menyiramkannya ke bagian badan sebelah kiri. Hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 268. Terima kasih telah menonton dan memperhatikan hadis yang kami bahas. Semoga isi dari video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua baik di dunia maupun di akhirat. Tinggalkan like dan komentar agar syiar agama Islam lebih luas lagi. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.